Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara menabung di kripto, melipat gandakan kekayaan kalian melalui aset cryptocurrency. Sebelum video ini dimulai, saya ingin ungkapin ke teman-teman bahwa nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal yang kami lakukan dan semoga bisa memberikan insight ke teman-teman para pelaku kripto semuanya. Nah, di sini saya udah melihat fenomena di mana banyak sekali teman-teman ini yang ingin naik kelas sosial. Namun mereka ini nggak ngerti caranya, gimana mereka meningkatkan derajat mereka sendiri dan tidak tahu ya kendaraan apa yang digunakan untuk mereka ini bisa naik kelas. Saya pun juga pernah melalui dulu ya proses di mana saya ini di kelas sosial yang bawah sekali ya. Kemudian menengah dan kemudian bisa naik lagi. Dan ya itu semua berkat aset cryptocurrency. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ke teman-teman, meskipun saya ini dianggap ya beruntung di aset cryptocurrency, tapi saya ini juga ingin teman-teman juga merasakan keberuntungan yang sama. Nggak juga ya selalu mendapatkan hal yang sama seperti yang saya dapatkan, tapi kalau teman-teman bisa memperoleh approach yang tepat ya, dengan kendaraan yang tepat, dengan cara yang tepat pula, teman-teman ini bisa naik kelas sosial yang jauh lebih baik ya. Karena saya percaya ada the golden way orang ini bisa menjadi kaya raya ya. Kita ini bilangnya ini adalah trisula ya, trio. 3 hal yang harus teman-teman lakukan kalau teman-teman ini mau naik kelas sosial. Pertama adalah meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Usahanya, pendapatannya. Karena nggak ada orang yang mau masuk market kripto tapi nggak punya modal sama sekali di sini. Kalau teman-teman di sini udah nggak punya modal apapun, ya cari modal dengan apa? Bekerja. Itulah mengapa saya nggak pernah advice teman-teman untuk, oke, saya mau keluar kerjaan saya terus saya fokus di kripto. Itu nonsense. 100% tingkat kematiannya bisa terjadi. 100% kalian akan bangkrut dan jatuh miskin kalau ambil approach seperti itu. Kenapa nggak kalian tingkatin aja skill kalian ya. Kemudian kalian naik jabatan, kalian dapat promosi, gajinya lebih tinggi sehingga bisa invest di kripto. Tapi jangan keluar untuk fokus di kripto karena kripto ini sangat tidak pasti ya. Jadi teman-teman harus tingkatin pekerjaannya ya, tingkatin bisnisnya, pergede omsetnya ya, tambah lagi mungkin unit bisnisnya supaya teman-teman bisa generate cash flow yang lebih tinggi. Karena dulu meskipun saya invest di kripto dan berhasil merubah ya duit saya dari puluhan juta menjadi miliaran, saya ini tetap kerja ya dengan gaji UMR dan hidup dari gaji UMR tersebut. Karena apa? Karena saya tahu aset kripto saya ini besoknya bisa drop 30%, 40%, bahkan 50%. Kalau saya nggak memisahkan kekayaan saya di kripto, portofolio saya di kripto, dengan biaya hidup saya sehari-hari, yaitu saya akan mixed up ya. Saya nggak bisa bayar bills dengan tenang, nggak bisa hidup dengan tenang. Itulah mengapa saya tetap saranin teman-teman stay on your job dan ya kripto ini adalah additional income. Dan kedua ya, kalau teman-teman ini bisa memperoleh income yang tinggi ya, kedua ini tahapnya adalah mempertahankan. It's not about how much you make, tapi how much you save. Karena pada dasarnya banyak sekali ya orang-orang ini yang gajinya ini super tinggi, oke? Income ini super besar, tapi in the end of the day lah, duit saya kok tinggal segini-segini aja ya. Dan bahkan malah minus ya. Akhirnya mereka juga ambil utangan ya, tapi utangan bukan utangan untuk sesuatu yang positif dan produktif, tapi untuk konsumtif, untuk biaya hidup sehari-hari. Jadi teman-teman juga harus memiliki habit untuk menabung ya. Misalkan nih teman-teman, oke, saya punya gaji setiap bulan ya 10 juta ya. Jangan 10 jutanya dihabiskan ya. Setengahnya itu at least harus masuk tabungan ya. 5 jutanya ini harus ditabung sebelum nanti ya dilipat gandakan di market cryptocurrency ya. Jadi kerja nih dapat dulu, dipertahanin dulu ya, jangan bocor dulu, baru setelah teman-teman ini punya biaya yang bisa menutup ya teman-teman 6 sampai 12 bulan untuk tidak bekerja lagi ya, udah ada dana darurat, baru di sini teman-teman ini mikir ya melipat gandakan sisanya. Karena jangan sampai kamu masuk kripto, invest di kripto, tapi kamu tidak memiliki dana darurat sama sekali ya. Itu kamu nggak melipat gandakan ya jadinya, tapi menuju kehancuran. Jadi punya dulu uang darurat untuk 6 sampai 12 bulan, baru kalau ada duit sisa, oke, ini baru kamu investasikan di kripto, baru dilipat gandakan sisa duitnya. Misalkan, oke, biaya hidup per bulan ini 5 juta, let's say ya. Teman-teman kalau mau ya
aman, ya ini harus punya dana darurat 30 juta. Baru misalkan, oke, saya 30 juta udah punya duit aman buat 6 bulan ke depan, ini saya ada 20 juta sisa. Yaitu monggo kalau mau berinvestasi di kripto. Karena jangan sampai teman-teman melipat gandakan tapi bantalannya ini belum kuat, ya, nggak punya pondasi yang kuat. Sama seperti rumah ya, kalau nggak punya pondasi yang kuat, dia bisa roboh. Jadi harus ya teman-teman memiliki dana cadangan 6 sampai 12 bulan sebelum teman-teman mau melipat gandakan di market cryptocurrency. Nah, karena saya selalu percaya ada 3 jenis income ya. Active income, ini ketika teman-teman dapat gaji, ya entah itu teman-teman PNS ya, teman-teman dokter ya, atau pengacara yang digaji tetap. Kemudian passive income itu bisa datang dari bisnis ya, teman-teman yang udah semi autopilot, dan portfolio income yang benar-benar autopilot dari teman-teman investasi di kripto, beli Bitcoin ya, nabung Bitcoin, atau beli aset altcoin yang lain yang bisa memperoleh ya kenaikan berkali-kali lipat. Ini fakta yang mencengangkan, teman-teman. Ya, ini data dari katadata.com. Di mana Gen Z di Indonesia ini tidak memiliki tabungan sampai 3 bulan. Ya. Jadi mereka ini kalau misalkan biaya hidup bulanan ini 10 juta, mereka ini bahkan tidak punya 30 juta untuk biaya hidup 3 bulan ke depan. Ini darurat. Ya. Saya bilangnya darurat, dana darurat. Karena banyak sekali orang-orang ini yang tidak mengerti pentingnya dana darurat. Kalau mereka ini nggak memiliki bantalan ya buat hidup yang nyaman beberapa bulan ke depan, mereka akan kepontang-panting ya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau itu pun belum selesai ya dan belum bisa close ya your idea untuk investasi di market cryptocurrency. Jangan sampai kamu nggak punya bantalan yang kuat tapi kamu nekat ya, nekat untuk ke kripto ya. Itu yang ada kamu akan masuk ke dalam lubang kehancuran. Jadi jangan sampai kamu nggak punya biaya hidup ya minimal 6 bulan, saya bilang 6 sampai 12 bulan sebelum kamu mau melipat gandakan kekayaanmu di sini. Kalau saya belum punya gimana 6 sampai 12 bulan? Ya nabung dulu ya, kerja dulu buat dapetin income-nya. Oke. Banyak sekali ya ternyata investor Gen Z di kripto. Kalau ini kita lihat data dari Bapepti ya, banyak kan laki-laki ya. Kita pun juga berharap nanti akan semakin banyak ya perempuan yang masuk ke kripto ya. Dan di sini yang menarik ya datanya, kripto adalah aset yang sangat diminati oleh milenial dan juga Gen Z. Jadi kalau teman-teman di sini masuk ke dalam Gen Z, ya mungkin kripto ini adalah aset terbaik ya, kelas aset terbaik untuk teman-teman bisa melipat gandakan kekayaan yang kalian miliki. Udah proven ya by data, ini adalah outlier aset, dan secara demografik juga ya mereka-mereka ini yang invest juga Gen Z semua ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa this might be your asset and this is your investment vehicle buat teman-teman 5 ya 10 ya sampai 20 tahun ke depan untuk bisa diinvestasikan. Karena kripto ya ini adalah future. Kalau teman-teman dulu ya mungkin sekarang pun ngerasa ya, saya nggak bisa beli rumah. Ya karena kalau kalian sekarang beli rumah, kalian ini adalah exit liquidity bagi para taipan yang udah membeli properti dari tahun 50-an. Mereka dulu beli properti ini harganya ratusan perak ya per meternya. Sekarang dijual seharga puluhan juta per meternya. Jadi bayangkan ya, dari span waktu ya 50 ya sampai 70 tahun yang lalu harga properti ini naiknya signifikan sekali ya. Sama juga orang yang beli saham di 2000-an awal, mereka pasti sekarang kaya raya, beli Google, beli Amazon dan lain sebagainya. Tapi what if ya, kripto ini adalah aset masa depan yang kalau kamu beli sekarang, nanti ketika Bitcoin ini harganya $1 juta, $2 juta ya udah puluhan miliar. Anak-anak kita ini udah terlalu mahal untuk beli Bitcoin pada masa yang akan datang. Sama seperti kita yang merasa sangat mahal membeli properti karena orang tua kita dulu membelinya dengan harga yang sangat murah. Jadi perspektifnya seperti itu. Karena akan selalu ada aset ya, outlier aset yang menyelamatkan suatu generasi ke generasi ya. Saya bilang ya kripto mungkin masa depan untuk sekarang. Tapi ketika nanti tahun 2100 ya mungkin teknologi kriptografi udah tergantikan dengan teknologi kuant, kita lihat lagi nanti ya. Tapi kalau sekarang saya masih percaya ya sampai 2030, 2040 crypto is still the future ya. Dan yang membuat saya lebih meningkat lagi conviction-nya itu adalah ketika Presiden US saat ini yaitu ada Donald Trump dan keluarga besarnya ini sangat bullish terhadap kripto, dan beliau ini mendorong ya adopsi kripto dengan Amerika ini juga akan ya wacananya ya membuat ya Bitcoin ini sebagai strategic reserve dan membeli Bitcoin secara bertahap ya sampai ya akhir masa
pemerintahan dari Donald Trump, itu pun sangat bullish ya. Dan di Mei ini kita akan melihat ya apakah wacana ini bisa terlaksana atau tidak. Karena kalau kita lihat ya, kita udah menuju yang mana government memasuki realm dari cryptocurrency ya. Awalnya dulu masih player versus player, kemudian institution dan institution, sekarang government and government. Bayangkan ketika US ini membeli Bitcoin, negara-negara adik kuasa lain juga akan FOMO melakukan pembelian Bitcoin. Dan ketika itu terjadi ya, Bitcoin ini sangat sedikit sekali teman-teman supply-nya di dalam centralized exchange. Yang ada ya, nggak ada Bitcoin lagi yang dibeli dan pasti harga ini akan mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi kita position ourselves sebelum negara-negara ini mulai masuk kripto, mulai membeli Bitcoin. Dan kalau kita lihat ya institusi, ya ini data dari CryptoQuant, ETF flow ini terus mengalami kenaikan ya, di mana sekarang lebih dari 1 juta keping Bitcoin sudah dibeli ya oleh berbagai institusi-institusi besar, TradFi atau traditional finance. Dan itu jumlahnya akan terus bertambah, hanya akan terus bertambah. Karena ETF dari Bitcoin itu adalah ETF launch paling sukses ya sepanjang sejarah launch dari ETF. Dan kalau teman-teman lihat ya launchingnya udah sukses ya, dia akan mengalami ya price action kenaikan yang terus-menerus ya kalau kita ngomong seperti kenaikan dari gold dan juga aset ETF yang lain. Kita masuk ke topiknya ya. Lalu gimana ya cara melipatkan kekayaan di kripto? Ini saya ajari cara yang paling simple karena Bro Timothy pun juga udah memulai ya dengan borong Bitcoin, di mana teman-teman harus memahami kripto ini bergerak dalam siklus. Ada yang namanya bull market di mana harga selalu mengalami kenaikan, ada juga bear market di mana harga ini dalam waktu tertentu mengalami penurunan demi penurunan. Flow dari kripto ya itu lumayan mudah dibaca ya sampai saat ini ya, nanti mungkin bisa berubah saya nggak tahu. Di mana 3 tahun ya ini adalah bull market, 1 tahun bear market koreksi ya, 3 tahun bull market dan 1 tahun bear market koreksi. Di mana kalau kita lihat di siklus sebelumnya ya ini 2019, 20, 21 ya ini candlenya hijau ya, ini candle 12 bulanan. Di mana kita lihat tahun yang hijau ya, 2019 hijau, 20 hijau, 21 hijau. Kemudian 22 merah. Ya, sekarang pun flow-nya sama nih ya. 2023 hijau, 2024 hijau, 2025 kemungkinan besar hijau dan 2026 kemungkinan besar merah. Jadi teman-teman masih punya 2025 ini ya sebagai tahun di mana teman-teman ini bisa melipat gandakan ya kekayaan kalian di cryptocurrency. Karena kalau kita lihat ya selalu ada bear market di kripto dan bear market itu terjadi kapan? Ya biasanya 500-an hari setelah Bitcoin halving. Kalau kita lihat ya Bitcoin halving di siklus sebelumnya ya 500 hari ya setelah itu selalu drop ya harga Bitcoin. Dan sekarang kalau kita lihat di siklus saat ini ya dari halving yang terjadi di awal tahun 2024, potensi bear market ya ini akan datang ya pada akhir ya tahun 2025 ini ya, kurang lebih Oktober sampai dengan September. Kita akan melihat yang namanya bear market di mana harga Bitcoin ini mengalami penurunan. Jadi sekarang kita di sini dan ada potensi ya pathway untuk kembali mengalami kenaikan ya sebelum kita melihat penurunan. Lalu saya kan hanya punya waktu ya sampai akhir tahun ini kalau kita ngomong secara siklus. Lalu gimana ya saya ini bisa memperoleh cuan dalam jangka panjang. Saya ini nggak bisa trading, ya bear market pun saya nggak apa-apa kalau harganya turun. Karena saya punya tesis Bitcoin akan ke $1 juta, ya nanti juga akan ke 20 miliar. Gimana saya bisa memperoleh keuntungan? Teman-teman bisa menjadikan Bitcoin ini bagian dari hidup kalian. Bagian dari strategi portofolio kalian. Karena Nakamoto Portfolio Models ini juga menunjukkan ya bahwa hanya dengan 10% aja Bitcoin di dalam portofolio mereka yang itu juga ada saham, ada bonds, ada properti, hasil total ya kenaikan portofolionya itu returnnya itu jauh lebih tinggi karena Bitcoin ini kecil ya tapi sangat carry the whole portfolio ya, sangat gede ya potensi return atau keuntungannya. Jadi misalkan teman-teman, oke, saya punya harta 1 miliar nih ya, terdiri dari misalkan rumah 500 juta, oke, tabungan 200 juta ya, aset-aset saham beberapa ratus juta, ini nggak ada salahnya. Dari 1 miliar harta itu 10%-nya itu untuk masuk ke Bitcoin ya. Ini jelas not financial advice. Tapi bagi orang-orang seperti saya ya, ini exposure Bitcoin ini lebih dari 50%. Jadi lebih dari setengah harta saya yaitu ada di Bitcoin. Karena lebih dari 30% itu orang udah bilang itu adalah orang yang maksi, orang yang memiliki exposure yang sangat tinggi ya terhadap aset cryptocurrency.
ya. Dan kalau teman-teman ini punya mindset menabung ya, meskipun teman-teman ini beli Bitcoin setiap minggu atau setiap bulan sejak topnya Bitcoin di 2021 sampai sekarang, ini teman-teman akan gain 103%. Dalam artian kalau teman-teman ikut ya borong Bitcoin ya atau cicil Bitcoin ya dari waktu ke waktu ya saya setiap gajian setiap bulan 10% ini saya sisihkan untuk Bitcoin. Saya nggak peduli market naik atau turun, saya nabung Bitcoin, saya percaya ini kan ke 20 miliar, itu by now ya teman-teman tesisnya ini tetap grow 103% ya selama beberapa tahun. Dan itu kalau kita lihat ya itu jelas mengalahkan inflasi dan juga mungkin mengalahkan ya performa dari beberapa saham tertentu. Dan teman-teman tanpa mikir apapun ya setiap bulan naik atau turun saya beli Bitcoin. Setiap bulan naik atau turun saya nabung Bitcoin. Itulah exposure yang bisa teman-teman bangun kalau teman-teman ini mau melipat gandakan ya 100% dalam waktu 3 tahun dengan cara yang saya bilang ya relatif sangat aman. Nggak tahu topnya, nggak tahu bottomnya, beli terus. Itu pun juga bisa approach yang teman-teman lakukan dengan ya tentunya 10% dari net worth yang teman-teman miliki. Jadi itu ya cara yang bisa teman-teman lakukan ya. Cara gampang, cara aman, cara nggak pakai mikir ya dengan memiliki exposure jangka panjang. Tapi tentunya teman-teman harus punya income ya, harus bisa nyimpen income-nya dengan menabung dan dilipat gandakan dengan cara yang aman di kripto. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.